Terus yang pertama nih buat ngapain sih Ki, ini? Jadi namanya chin in exercise. Chin in. Jadi dagunya ke dalam ya, chin in itu ya. Dagunya ke dalam. Dari begini, jadi hak dorong ke belakang. Nah, jadi sebenarnya tuh postur yang forward head itu kelihatannya agak bungkuk gitu kan. Nah, bungkuk begini nih. Nah, bungkuk. Halo semuanya, sahabat NK. Hai, sahabat NK. Saya Novi, fisioterapi. Saya Rizky, fisioterapi NK. Ya. Siang ini kita ngapain ya Ki ya? Kita mau ngobrolin tentang apa Nov? Maunya? apa ya? Biar enak. Forward head posture kali ya? Iya, forward head posture ya. Apa itu forward head posture, Nov? Jadi forward head posture itu dia leher kita ini, jadi bentuknya cenderung ke depan Ki. Jadi itu kenapa kok dia lebih ke depan daripada kepalanya, maksudnya kepalanya lebih ke depan daripada leher kita ya kayak gitu. Berarti begini dong ya? Kayak gitu. Ya dia kayak gini. Oke. Karena kebanyakan kita kan sekarang nih lagi WFH gini terutama ya, main handphone, banyak nunduk, kayak gitu, banyak nunduk, terus banyak di depan laptop kan, bisa jadi tuh berjam-jam sampai mungkin sampai tengah malam. Terus apalagi ya kira-kira bisa juga karena kita nonton TV, karena WFH sambil tiduran. Begini juga bisa menyebabkan leher kita terus-terusan seperti ini. Intinya tuh kebanyakan nunduk ya. Iya, benar. Intinya tuh emang kebanyakan nunduk. Benar. Dari hal simpel yang kayak gitu aja, itu bisa bikin postur kita tuh berubah ternyata. Iya. Dan banyak banget orang tuh nggak sadar, terutama ya di beberapa berita kesehatan sih kebanyakan di negara berkembang ya Ki. Jadi emang yang tingkat kesadarannya mungkin kesehatannya segala macam tuh agak kurang lah ya. Kurang aware terhadap kesehatan. Betul. Nah terus sekarang kita mau ngapain nih Ki tentang forward head posture ini sebagai seorang fisioterapis gitu? Kayaknya kita akan paling gampangnya ya untuk Anda di rumah semua, kita ingin menjelaskan tentang beberapa gerakan latihan yang simple banget untuk dilakukan di rumah forward head posture ya. Oke. Berapa latihan enakan ya? 3 atau 4 kali ya? 3 atau 4 latihan ya, boleh, tergantung nanti Novi ya yang ngasih. Ya. Jadi emang latihan ini sih sebenarnya nggak ribet, tapi emang perlu kesadaran ya Ki ya untuk ngelakuinnya. Dan dengan latihan ini pastinya bisa bikin mengurangi manfaatnya buat fleksibilitas otot, terus mengkoreksi juga posturnya biar kembali ke seperti yang awal. Iya, ternyata gini forward head posture itu bisa nyebabin kita migrain, bisa ternyata migrain, terus sakit pegel-pegel di leher juga bisa, terus kekakuan pada jauh itu pada rahang kita. Nah itu menyebabkan kok sering kaku leher kita, kok sering kaku rahang kita, bisa jadi karena postur leher kita tuh terlalu nunduk ke depan. Nah sekarang kita ingin menggerakkan beberapa otot leher kita biar nggak kaku, dan kita akan mengembalikan postur kita yang abnormal itu ya seenggaknya lebih ke arah fleksibel dan lebih ke arah kita aware terhadap leher kita yang terlalu nunduk tadi. Oke, kita lanjut aja kali. Ya, langsung kita gerakannya. Ini gerakan yang pertama. Terus yang pertama nih buat ngapain sih ini? Jadi namanya chin in exercise. Chin in. Jadi dagunya ke dalam ya, chin in itu ya. Dagunya ke dalam. Dari begini, jadi hak dorong ke belakang. Nah, jadi sebenarnya tuh postur yang forward head itu kelihatannya agak bungkuk gitu kan. Nah, bungkuk begini nih. Nah, bungkuk. Nah, itu nggak sadar kan kita. Nah, sekarang kita exercise-nya mau ngebalikin. Ya, postur yang lebih bagus. Nah, ini kan bagus nih posturnya. Ya, bagus posturnya. Ya, dilatih, ditahan tuh kira-kira berapa biasanya? 6 ya, 6 hitungan. 6 hitungan boleh. 6 hitungan, terus diulangi
8 sampai 10 kali biasanya. Ya. Yang penting tuh juga mesti tegak, biar tegak tuh mesti sandaran ke bangkunya. Terus diulangi beberapa kali dan itu mesti dilakukan kalau bisa setiap hari. Benar ya Ki, setiap hari? Iya, biar mengurangi tension di Oh, leher bagian di atas, leher. upper cervical kita bicara, atau di daerah middle cervical, leher bagian tengah. Ya, leher bagian tengah, atas dan bawah ya Ki ya. Iya. Dan ini juga bisa kalau dilakukan rutin bisa jadi yang tadinya sakit kepala, terus nggak nyaman di leher ya, sama kaku gitu di daerah rahangnya, itu bisa membantu ya, bukan artinya lebih hilang tapi bisa membantu untuk meringankan. Tapi tetap kalau misalnya untuk menghilangkan dia harus pergi ke medis ya, ke fisioterapi atau ke dokter. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya Ki. Apa lagi? Yang kedua. Oke. Ini ini harus pakai handuk ya Ki ya. Iya, benar. Medianya harus pakai handuk. Intinya sama sih, mau meningkatkan fleksibilitas dari sendi-sendi dan otot-otot di leher. Ya, jadi kalau bisa si handuknya ini ditaruh di pertengahan, tengah-tengah leher lah kira-kira ya. Ya. Nggak terlalu ke atas, terus jangan terlalu ke bawah juga, ke bawah dekat pundak jangan. Jadi agak di tengah-tengah. Nah, setelah itu tetap badannya mesti tegak dan pandangannya mesti ke depan. Pandangan mesti ke depan. Nah, baru ditarik handuknya kira-kira 45 derajat. Kira-kira 45 derajat menghadap ke atas. Gitu. Nah, terus pandangannya juga jadi naik ya. Kira-kira 45 derajat. Nah, sambil ditarik handuknya juga ke arah atas sana. Tapi bukan atas 90 tapi atas 45 derajat ya. Oke, kemudian ditahan sedikit. Nah, ini sih tujuannya lebih untuk persendian ya, Ki ya. Benar. Ini lebih persendian. Kalau yang tadi itu untuk yang sebelumnya untuk fleksibilitas otot dan mengkoreksi postur leher dan kepalanya. Ya. Oke, ini juga diulangin 8 sampai 10 kali. Ya, intinya kalau latihan perlu ulangan atau repetisi. Terus latihan yang ketiga nih, apa nih kira-kira? Kita buat regangan leher sebelah kanan kiri kali ya. Oh, kalau ini fokusnya ke otot ya berarti ya. Jadi otot-otot itu juga penting di area leher ini ya, fungsinya untuk mengkoreksi postur. Nah, gerakannya harus duduk tegak, boleh bersandar, dan terus kakinya mesti napak ya Ki ya. Benar. Jangan gantung, itu jadi itu yang nantinya bakal salah kalau kayak gitu. Nah, terus boleh tangannya itu pegang dudukan bangku, pegang dudukan bangku, terus mulai di area kanan ya. Ya, kita mau stretching atau regang otot yang kanan. Nah, terus kepalanya ditarik pakai tangan yang kiri ya Ki ya. Iya. Yang kiri. Dirasain sampai rasanya stretch atau regang. Tapi regangnya juga nggak boleh kebanyakan ya Ki ya, nanti malah ketarik jatuhnya. Benar ya. Overstretch. Jadi dirasain regangannya tuh jangan sampai sakit sebenarnya. Itu intinya. Ya, terus ditahan di posisi miring ke kiri ini. Ditahan dulu 5 hitungan ya. 5 hitungan baru diulang 6 sampai 8 kali ya. 6-8 kali. 6-8 kali. Nah, nanti bikin yang sisi kanan 1 set, yang sisi kiri 1 set juga. Oke. Ya, kira-kira itu sih 3 latihan ya. Gimana sih setelah memperagakan stretching ini, berasa nggak ini ya? Sebenarnya bagus sih latihannya. Jadi otot-otot leher saya juga emang regang. Dan ini yang kadang-kadang kita lakukan terhadap pasien juga sih. Betul.
Cuma lebih efektif lagi terhadap diri sendiri. Jadi nanti kalau kita udah infokan kepada kalian semua tentang 3 latihan ini, tolong terapkan di rumah. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Ingat, kalau ada keluhan tentang persendian, otot, dan syaraf, jangan lupa call me, MK Help ya. See you.